Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk ketua kelas dimulai. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baik, siapa di sini yang sudah berhasil? Maaf Bu, maaf ya. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Tidak ingat? Tentang mengenal lingkungan sekitar. Nah, jadi materi minggu lalu itu kita sudah mengenal tentang lingkungan sekitar, di mana ada lingkungan alam dan juga lingkungan masyarakat. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan pada hari ini, yaitu tentang pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan. Apa itu pembiasaan? Ada yang tahu? Bisa? Pembiasaan. Jadi pembiasaan itu adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Nah, jadi itu disebut pembiasaan karena dilakukan secara berulang-ulang. Selanjutnya sekarang Ibu mau nanya, siapa di sini yang sering membersihkan halaman rumah? Nah, itu adalah bukti bahwa itu merupakan usaha pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan. Nah, jadi pelestarian lingkungan hidup merupakan upaya menjaga agar kondisi lingkungan hidup tetap terjaga dengan meningkatkan daya hidupnya. Jadi, upaya ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa sumber daya alam yang ada dapat mendukung kehidupan secara berkesinambungan. Sekarang Ibu ada gambar. Gambar yang amati. Gambar tersebut merupakan gambar apa dan bentuk pencemaran apa? Sumber daya udara atau air atau tanah? Asap kendaraan Bu. Betul. Itu termasuk pencemaran apa? Pencemaran udara. Oleh Rahman? Membuang sampah ke air. Termasuk pencemaran apa? Pencemaran air. Betul. Baik. Bukan alam termasuk pencemaran makanan terus karya kepangan. Ibu lihat kalian tidak semangat nih, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Nah, tadi kan itu ada beberapa gambar tentang sumber daya udara, sumber daya air, sumber daya tanah. Sekarang kita akan membahas tentang ketiga sumber daya tersebut. Nah, ini ada contoh aktivitas pelestarian lingkungan hidup berupa pelestarian sumber daya udara, air, dan tanah. Sekarang kita akan membahas tentang pembiasaan melestarikan sumber daya udara. Siapa tadi yang dapat contoh sumber daya udara? Ibu, ya. Menurut bisa upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran sumber daya udara? Kalau naik sepeda, jalan kaki, berhenti transportasi. Nah, betul sekali. Bukan untuk bisa. Nah, jadi pembiasaan diri untuk melestarikan sumber daya udara itu dengan cara menggunakan transportasi umum. Jadi hal tersebut dapat mengurangi yang namanya
lagi. Dari kendaraan asal bermotor itu dapat dilakukan dengan cara mengurangi penggunaan kendaraan bermotor untuk jarak dekat dengan menggunakan sepeda. Penanaman pohon juga merupakan usaha selain sumber daya udara karena pohon dapat memproduksi oksigen O2 sehingga udara menjadi lebih bersih. Jadi kita dapat menghirup udara dengan nyaman karena tidak ada polusi yang mengganggu. Selanjutnya, kebiasaan sendiri untuk melestarikan sumber daya air. Siapa tadi yang dapat? Saya Bu. Apa contohnya tadi? Membuang sampah ke aliran air. Nah, terus upaya apa yang dapat dilakukan agar pencemaran air itu dapat teratasi? Dengan adanya pembuatan tong sampah untuk menampung sampah yang dibuang oleh masyarakat, kemudian ditransfer ke pembuangan akhir. Nah, bagus sekali. Tepuk tangan untuk seperti yang dijelaskan oleh Rahman tadi. Jadi kebiasaan melestarikan sumber daya air. Nah, air itu merupakan sumber kehidupan. Pelestarian sumber daya air dapat diusahakan melalui memelihara dan melindungi sumber air. Nah, untuk upaya menjaga ketersediaan air dapat dilakukan dengan pengaturan siklus hidrologi seperti menyimpan air hujan di dalam profil tanah melalui sumur resapan. Jadi penyimpanan air hujan di dalam sumur resapan itu dapat mengurangi yang namanya pencemaran air. Nah, terus kegiatan lain yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan program kali bersih, merawat dan membersihkan pintu-pintu air, dan penindakan bagi pelanggar aturan yang sengaja membuang limbah ke sungai juga harus ditegakkan. Jadi agar para masyarakat itu tidak membuang sampah ke sungai lagi, maka diadakan aturan-aturan untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut. Selanjutnya ada kebiasaan melestarikan sumber daya tanah. Siapa tadi yang dapat? Coba jelaskan. Di foto ini, di gambar ini ada pemupukan tanah. Ini tuh bisa dengan cara yang organik tuh, nah, dengan misalnya sampah dengan pupuk organik itu lebih aman, tidak mencemari tanah dibandingkan menggunakan pupuk kimia. Sedangkan di foto itu menggunakan pupuk kimia. Betul sekali. Betul apa dari tadi, penggunaan pupuk kimia itu dapat mencemari sumber daya tanah. Yang dimana pelestarian sumber daya tanah dapat dilakukan dengan melindungi, memperbaiki tanah agar kembali produktif dan meningkatkan produktivitas tanah. Pemanfaatan pupuk organik lebih aman dan tidak mencemari tanah dibandingkan penggunaan pupuk kimia. Nah, betul apa kata tadi bahwa penggunaan pupuk organik itu lebih baik daripada pupuk kimia. Selain itu, upaya pelestarian sumber daya tanah dapat dilakukan dengan bioremediasi. Bioremediasi merupakan proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme atau jamur dan bakteri. Nah, dari kedua kegiatan ini yaitu dapat memecah atau menurunkan tingkat zat-zat yang mencemari lingkungan sehingga menjadi bahan yang tidak beracun. Sampai di sini, apakah kalian dapat memahami atau ada yang ingin ditanyakan? Paham Bu? Nah, baik, karena materi kita hanya sampai di sini, Ibu minta simpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bersedia? Ayo, oke, baik. Jadi di materi ini tentang pelestarian lingkungan, yang mana kita tuh harus menjaga dan melestarikan ekosistem alam, sumber daya alam serta keanekaragaman hayatinya, yang mana melibatkan untuk mengurangi polusi, menghemat sumber daya, dan menjaga keanekaragaman, meminimalkan
meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan. Contohnya seperti misalnya ingin memupuk menggunakan pupuk organik, tidak memakai pupuk kimia. Upaya seperti daur ulang, konservasi energi, pengurangan limbah, serta penghijauan yang merupakan contoh praktik pelestarian lingkungan yang dapat dilakukan untuk melindungi alam ini. Nah, dari sekali tepuk tangan untuk kita. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Karena apa? Jika lingkungan kita itu bermasalah, maka akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup kita. Misalkan tadi membuang sampah sembarangan, menggunakan kendaraan bermotor, ataupun memakai pupuk kimia, nah itu dapat menyebabkan permasalahan terhadap lingkungan. Jadi kita harus melakukan pencegahan tersebut dengan upaya menggunakan transportasi umum, tidak membuang sampah sembarangan, ataupun memakai pupuk organik. Nah, jadi pembahasan kita pada hari ini sampai di sini saja. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.